Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Vera Rahmawati, Reni Zulaifa Ni'man, dan Fairul Zabadi. Pada kesempatan kali ini akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema Impuls dan Momentum. Apabila terdapat hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda dapat menanyakan kepada kami pada kolom komentar. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Benda tersebut, sehingga impuls dapat digunakan untuk menambah, mengurangi, dan mengubah arah momentum dalam selang waktu tertentu. Impuls merupakan besaran vektor karena gaya juga merupakan besaran vektor. Selanjutnya, contoh penerapan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya ialah menendang bola. Ketika kita menendang bola, gaya kontak sentuhan kaki kita terhadap bola dengan selang waktu yang singkat itulah yang dinamakan impuls. Sistematika impuls. Rumus sistematika impuls dapat diperoleh dari pengertiannya, yaitu gaya kontak dalam waktu yang singkat. Gaya kontak menyatakan F dan waktu menyatakan delta T, sehingga jika F dikalikan delta T menjadi impuls. Berdasarkan hukum Newton kedua yang menyatakan bahwa gaya yang diberikan pada suatu benda besar yang sama dengan momentum benda persatuan waktu, maka impuls dapat dinyatakan sebagai berikut. Impuls sama dengan perubahan momentum. Impuls sama dengan delta P, impuls sama dengan M dalam kurung V2 dikurangi V1. Contoh soal, sebuah bola bermasa 0,25 kg dalam keadaan diam. Kemudian dipukul sehingga bola meluncur dengan laju 80 meter per sekon. Dan pemukul menyentuh bola selama 0,1 sekon. Berapa besar gaya pemukulnya? Diketahui M sama dengan 0,25 kg, V2 sama dengan 80 meter per sekon, dan T sama dengan 0,1 sekon. Yang ditanya F sama dengan berapa, atau gayanya sama dengan berapa? Untuk menjawab soal ini, kita dapat menggunakan rumus yang kedua, yaitu I sama dengan delta P. Jika I sama dengan F dikali delta T dan delta P sama dengan M dalam kurung V2 dikurangi V1, maka F dikali delta T sama dengan M dalam kurung V2 dikurangi V1. Untuk T1 dan V1, karena benda dalam keadaan diam saat awal, maka T1 dan V1 bernilai 0. Sehingga dengan rumus tersebut diperoleh gaya sama dengan 200 Newton. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas bab momentum. Apa sih momentum itu? Momentum adalah kecenderungan benda yang bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada kelajuan yang konstan. Semakin besar perubahan kecepatan, semakin besar momentumnya. Secara khusus, momentum dihasilkan dari perkalian antara massa benda dengan kecepatannya. Secara matematis dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Rumus momentum adalah P sama dengan M kali V, dengan P adalah momentum satuannya kilogram kali meter per sekon, M adalah massa satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan satuannya meter per sekon. Berdasarkan persamaan tersebut, kita dapat menentukan bahwa momentum merupakan besaran vektor yang memiliki besar dan arah yang searah dengan kecepatan benda, sedangkan massa merupakan besaran saklar yang hanya mempunyai besar saja. Contoh momentum dalam peristiwa sehari-hari. Pernahkah kamu memperhatikan bola biliar? Apa yang dilakukan pemain untuk mendapatkan poin? Jawabannya yaitu dengan memasukkan bola target ke dalam lubang. Bola putih diarahkan menuju bola target. Ini menyebabkan bola putih memiliki perubahan kecepatan.
mengakibatkan bola target bergerak menuju lubang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan momentum pada kedua bola biliar setelah terjadi tumpukan disebabkan karena adanya perpindahan momentum dari satu bola biliar ke bola biliar lainnya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebelumnya kita review dulu rumusnya. P sama dengan massa dikali kecepatan. Dengan M sama dengan massa, satuannya kilogram. V, kecepatan, satuannya meter per sekon. Dan P adalah momentum, satuannya massa dikali kecepatan, jadi kilogram meter per sekon. Kecepatan dan momentum mereka sama-sama memiliki arah, jadi mereka adalah besaran vektor. Contoh soal. Sebelumnya kita sepakati dulu ya, jika benda bergerak ke arah kanan, maka V bernilai positif. Jika benda bergerak ke arah kiri, maka V bernilai negatif. Motor A bermassa 200 kg bergerak ke timur dengan kecepatan 20 meter per sekon. Sedangkan motor B bermassa 300 kg bergerak ke arah barat dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tentukan besar dan arah momentum total kedua motor. Diketahui, motor A bermassa 200 kg. Arahnya kemana? VA, kecepatan motor A 20 meter per sekon ke arah timur. Jika di dalam arah mata angin, timur itu sama seperti bergerak ke kanan. Ke timur berarti ke kanan. Jadi, kecepatan motor A nilainya positif. Motor A bergerak ke timur, jadi VA positif. Motor B bermassa 300 kg bergerak ke arah barat. Arah barat berarti ke kiri. Motor B bergerak ke arah barat. Jadi VB sama dengan negatif. Sepuluh meter per sekon. Negatif. Ditanya P total. P total berarti momentum benda A ditambah momentum benda B. PA MA dikali VA. PB MB dikali VB. Massa motor A 200 kg dikali 20 ditambah motor B 300 kg dikali min 10 karena arahnya tadi ke kiri, sama dengan 200 dikali 20 4000 ditambah 300 dikali min 10 min 3000 sama dengan 4000 dikurang 3000 1000. Satuannya kilogram meter per sekon. Arahnya kemana? 1000 positif. Jika positif tadi arahnya ke kanan. Ke kanan atau ke timur. Hai teman-teman, pernahkah kalian berpikir tentang roket?
Ternyata roket dibuat oleh ilmuwan menggunakan sebuah rumus momentum. Ya, sebuah rumus momentum. Momentum, tepatnya hukum kekerabatan momentum. Apa sih hukum kekekalan momentum? Jika jumlah vektor gaya eksternal pada suatu sistem adalah 0, maka momentum total pada sistem tersebut adalah konstan. Artinya, jika tidak dipengaruhi oleh gaya luar, maka gaya awal dan akhir adalah sama. Momentum bisa disebut dengan sigma P sama dengan sigma P aksen. Jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Berikutnya adalah rumus kekekalan momentum. Rumus kekekalan momentum MV1 plus MV2 sama dengan MV1 aksen plus MV2 aksen. Dengan pengertian M1 sama dengan massa benda 1 satuan kilogram, V1 sama dengan kecepatan benda 1 sebelum tumbukan satuan meter per sekon, V1 aksen kecepatan benda 1 setelah tumbukan satuan meter per sekon, M2 massa benda 2 satuan kilogram, V2 kecepatan benda 2 sebelum tumbukan, V2 aksen kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Tumbukan dibagi menjadi 3, yaitu tumbukan lenting sempurna adalah peristiwa tumbukan yang terjadi jika energi kinetik pada sistem tersebut adalah tetap, dalam kurung berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Contohnya, peristiwa tumbukan pada bola biliar. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian adalah peristiwa tumbukan yang terjadi jika pengurangan energi kinetik sistem, dalam kurung tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Yang terakhir adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Ini adalah peristiwa tumbukan yang terjadi apabila hasil akhir pada proses tumbukan membuat benda dalam keadaan menempel, bergabung, sehingga kedua benda dianggap sebagai satu benda, dan kedua bergerak dengan kecepatan yang sama, contohnya penembakan bandul balistik. Berikutnya rumus tumbukan. Tumbukan lenting sempurna berumus M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Diketahui V1 min V2 sama dengan V1 min V2 sama dengan V2 aksen min V1. Yang kedua, rumus tumbukan lenting sebagian dengan rumus M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. V2 aksen min V1 aksen sama dengan E, dalam kurung V1 min V2. E sama dengan min delta V aksen per delta V sama dengan min V2 aksen min V1 aksen per V2 min V2. Yang ketiga adalah tak lenting dengan rumus V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V1 dengan E adalah 0. Berikutnya adalah contoh soal. Dua buah benda bergerak saling berlawanan arah. Benda A bermassa 4 kg bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 1 meter per sekon. Sedangkan benda B bermassa 5 kg bergerak ke arah kiri. Kedua benda mengalami kedudukan tak lenting sama sekali. Jika setelah tumbukan kecepatan benda A menjadi 4 meter per sekon ke arah kiri, maka kecepatan awal benda B adalah. Oke, langkah pertama menjawab. Diketahui M1 sama dengan 4 kg, M2 sama dengan 5 kg, V1 sama dengan 1 meter per sekon. Karena tidak terjadi tumbukan sama sekali alias tidak lenting atau tidak lenting sebagian, maka E sama dengan 0. Sedangkan V1 aksen sama dengan min 4 meter per sekon. Ditanyakan V2 aksen, jawab karena tidak menggunakan tumbukan lenting sebagian atau lenting sempurna, maka kita menggunakan rumus tumbukan tidak lenting, yaitu V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen sama dengan min 4 meter